Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Ali Nur Farid, NIM 13191012. Saya akan menjelaskan pengertian korupsi secara umum. Pengertian korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan lain sebagainya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan pada negara. Ciri-ciri korupsi. Pertama, suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan, penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga, swasta, atau masyarakat umumnya. Ketiga, dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus, dilakukan dengan rahasia kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggap tidak perlu, melibatkan lebih dari satu orang atau pihak, adanya kewajiban dan keuntungan bersama dalam bentuk uang atau yang lain. Pemberi dan penerima suap pada dasarnya bertujuan mengambil keuntungan bersama. Terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya. Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk pengesahan hukum. Tipe-tipe korupsi. Pertama, korupsi transaktif, yaitu menunjukkan kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak, dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya. Kedua, korupsi yang memeras. Jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingan atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya. 3. Korupsi investif adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dari keuangan tertentu selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang. 4. Korupsi perkerabatan adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman yang atau sanak saudara pemegang jabatan dan pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk lain-lain. 5. Korupsi definitif adalah perilaku korban korupsi yang dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri. 6. Korupsi otogenik, yaitu korupsi yang dilaksanakan oleh seorang diri. 7. Korupsi dukungan, yaitu korupsi tidak secara langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain. Korupsi dalam berbagai perspektif. Dalam perspektif ajaran Islam, korupsi termasuk perbuatan fasad atau perbuatan yang merusak kemaslahatan, kemanfaatan hidup, dan tatanan kehidupan. Pelakunya dikategorikan melakukan jinayah atau kubur besar. Dalam perspektif sosial, korupsi dipandang suatu perbuatan yang dapat meningkatkan angka kemiskinan, perusakan moral bangsa, hilangnya rasa percaya terhadap pemerintah, akan timbul kesenjangan dalam pelayanan umum, dan menurunnya kepercayaan pemerintah dalam pandangan kemasyarakatan. Dalam perspektif budaya, korupsi dipandang suatu perbuatan yang akan membentuk pandangan buruk terhadap reputasi negara dan secara perlahan akan memutus budaya luhur bangsa. Dalam perspektif ekonomi, korupsi berdampak pada pembangunan infrastruktur yang tidak merata, tidak sesuai dengan yang dianggarkan sebelumnya. Dalam perspektif politik, korupsi dapat mempersulit demokrasi dan tata cara pemerintahan yang baik. Dengan cara menghancurkan proses formal, sistem politik akan terganggu, cenderung tidak dipercaya oleh masyarakat. Akan timbul aklamasi untuk menguatkan kekuatan politik, menjaga keberlangsungan korupsi, dan akan timbul ketidakpercayaan rakyat terhadap lembaga-lembaga politik. Mungkin itu dari pengertian korupsi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.